wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bertemu kembali di acara seminar pendidikan agama Islam yang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Atoto Surya Afriyatin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat para pemateri dari kelompok 10 dan juga para hadirin beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destra Arifandi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya acara seminar yang luar biasa ini, yang berjudul Kampus Religius menurut Civitas Akademika UPI. Adapun saya berharap para hadirin beserta teman-teman sekalian di sini dapat menyimak dengan benar agar kita bisa menyerap ilmu yang banyak dari pematerian yang dilakukan oleh kelompok 10 ini. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja mempersilakan kelompok 10 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 10, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Boleh dibantu share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan ini ya yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di mana kami dari kelompok 10 akan menyampaikan ya kajian kami hasil penelitian terkait kampus religius dengan judul Kampus Religius menurut Aktivis Akademika UPI. Nah, dari judul ini kami berharap gitu dapat mengetahui gitu bagaimana kampus religius itu, dan di penelitian ini juga kami ingin mengetahui gitu tanggapan dari para civitas akademika UPI terkait pemahaman mereka tentang kampus religius. Nah, di sini juga kami ingin mengetahui bagaimana wujud dari kampus religius itu khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Ya, boleh dilanjutkan. Next slide. Nah, ini untuk anggota kelompoknya ada yang pertama Anissa Kusuma Elsa Putri, lalu ada Gilang Asyifa, lalu ada saya sendiri Muhammad Irfan Sukma, dan Tiara Maharani. Selanjutnya. Baik, sebelum kita mengenal gitu ya, apa itu kampus religius, nah kita tahu gitu bahwa kampus ini merupakan tempat di mana mahasiswa menempuh jenjang pendidikan tinggi. Nah, jenjang pendidikan tinggi ini menurut Koni R.C. Semiawan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai, dan norma. Nah, sedangkan religius ya atau religiusitas dapat diartikan sebagai keyakinan atas adanya yang mengatur hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di sini juga ada pengertiannya tentang kampus religius itu apa.
Nah, kampus religius merupakan kampus yang bernuansa Islami yang berarti di dalam kampus tersebut terdapat nilai-nilai Islami, baik itu dari segi muatan pendidikan, perilaku individunya maupun lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, kampus religius menunjung tinggi ketentuan Islam di segala aktivitas yang dilakukan, seperti dalam cara berkomunikasi, bertindak, dan berpenampilan. Boleh di next? Oke, selanjutnya dimensi religiulitas. Di sini ada 5 dimensi religiusitas. Yang pertama adalah dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan ini melihat tingkatan sejauh mana seorang menerima dan mengakui hal-hal yang dogmatik. Yang kedua, ada dimensi peribadatan atau praktik agama. Nah, dalam dimensi ini melihat sejauh mana tingkatan seorang menunaikan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Ya, contohnya seperti sholat, lalu juga ibadah puasa gitu ya. Lalu juga ada dimensi penghayatan, yaitu perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Ya, misalnya contoh kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang ternyata relevan gitu ya dengan kehidupan kita gitu. Nah, di situ ada dimensi penghayatan yang kita dapatkan gitu. Lalu juga ada dimensi pengetahuan agama untuk melihat seberapa jauh seorang mengetahui ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada pada kitab suci, hadis, pengetahuan fikih dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada dimensi pengalaman, yaitu sejauh mana implikasi ajaran agama berpengaruh perilaku seorang dalam kehidupannya. Karena namanya agama Islam pasti memiliki aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan gitu ya, dari cara kita berperilaku, cara kita menilai seseorang, bersikap dan melakukan pekerjaan gitu atau beramal. Lanjut silahkan. Slide-nya. Nah, selanjutnya ada tujuan kampus religius. Jadi, apa sih tujuan dari adanya kampus religius? Kampus religius itu memiliki tujuan untuk membentuk kualitas mahasiswa. Nah, kualitas mahasiswa yang seperti apa? Mahasiswa yang madani ya. Artinya madani di sini bisa menerapkan gitu ya bagaimana prinsip Islam ini tumbuh dalam kegiatan mahasiswa itu sendiri. Lalu menanamkan nilai-nilai keagamaan pada seluruh civitas akademik di lingkungan kampus. Tadi sudah disampaikan ya, untuk menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai ini bisa dari program-program pembinaan mahasiswa atau dari kebiasaan yang ada di kampus tersebut. Lalu menciptakan ciri khas dan menumbuhkan karakteristik mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran agama. Dan terakhir, untuk memfasilitasi umat beragama yang belajar di kampus tersebut untuk dapat menetapkan kebiasaan dalam berperilaku seluruh civitas akademik, baik tenaga pendidik, karyawan, maupun mahasiswa dalam proses pendidikan di kampus perlu dibarengi dengan sikap religius yang baik. Nah, seperti kita ketahui di kampus kita ya, di Universitas Pendidikan Indonesia ini yang tercinta, sangat melekat gitu ya unsur-unsur kampus religiusnya. Bisa dilihat dari bagaimana kampus membina mahasiswanya ya. Kita dulu waktu awal semester ada yang namanya tutorial ya, semester 1, dan bahkan sekarang juga ada gitu ya, untuk apa, menanamkan bagaimana sikap taat gitu ya, dan perwujudan dari moto dari UPI juga ya, untuk moto UPI itu ada religiusnya gitu kan. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, untuk slide ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Irfan. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai manfaat sifat religius di sini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa religius itu sebagai salah satu nilai karakter yang dideskripsikan oleh Suparlan tahun 2010, ini mengatakan bahwa religius itu sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Di sini terdapat beberapa manfaat dari memiliki sifat religius. Di antaranya yang pertama itu meningkatkan kebahagiaan. Orang yang religius cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak. Nah, di sini menurut penelitian yang diterbitkan pada jurnal American Sociological Review mengatakan bahwa peningkatan kebahagiaan ini tidak hanya berasal dari kepercayaan, tetapi dari kegembiraan sosial karena menjadi bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan agama. Misalnya pada saat kita melaksanakan sholat gitu ya, seperti ke masjid, kita akan bertemu dengan orang-orang. Kemudian pada saat kita menghadiri pengajian ataupun ceramah gitu kan, kita akan membangun gitu hubungan atau jaringan sosial, terus ikatan yang lebih dekat dengan orang yang mungkin tidak pernah kita temui sebelumnya, seperti itu. Nah, itu akan menjadikan atau meningkatkan kebahagiaan hidup. Yang kedua, menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seseorang yang memiliki sifat religius ini tentunya akan selalu mengingat dengan Sang Penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala pada saat menjalankan segala aktivitasnya. Kemudian mereka juga akan takut ketika melakukan tindakan buruk atau tindakan yang menyimpang dari ajaran agamanya. Yang ketiga, ada dapat mengendalikan diri. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal International Scholarly Research Notice, mereka yang beragama memiliki rasa kontrol internal yang kuat. Ini kemungkinan dikarenakan saat seseorang berdoa dan meminta bimbingan kepada Tuhan, mereka merasakan adanya kendali atas situasi mereka sendiri gitu, yang membantu mereka mengatasi entah itu sedang depresi ataupun kecemasan. Kemudian nasihat-nasihat dalam agama juga selalu berkaitan dengan dan atau berhubungan gitu ya dengan harapan, optimisme, kepercayaan dan tujuan yang semuanya telah terbukti meningkatkan kesehatan mental. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Menjadi religius juga dapat membuat seseorang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Orang yang religius ini memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan penyesuaian psikologis yang lebih baik daripada orang yang kurang religius seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, di sini berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan dengan menggunakan kuesioner gitu ya melalui Google Form, ini kita mendapatkan 20 responden terkait dengan kampus religius menurut Civitas Akademika UPI. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, next. Di sini kami memberikan beberapa pertanyaan, salah satunya, apa yang dimaksud dengan kampus religius? Nah, di sini terdapat banyak gitu ya beberapa jawaban dari para responden, tapi di sini kami mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yang dapat kami ambil dari jawaban responden itu, kampus religius merupakan kampus yang menerapkan nilai-nilai agama Islam sebagai dasar atau pondasi yang termuat dalam baik visi dan misinya, kemudian di setiap kegiatannya seperti muatan pendidikannya, perilaku, etika, kemudian maupun etika dalam berpenampilan, berkomunikasi, maupun di lingkungannya. Kemudian selanjutnya, nah, pertanyaan kedua, apa tujuan kampus religius? Di sini kami juga mengambil kesimpulan dari beberapa jawaban responden. Tujuan dari kampus religius ini adalah untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian yang Islami. Selanjutnya, nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini pertanyaan yang ketiga itu adalah aspek apa saja yang dapat mencerminkan kampus religius. Nah, di sini terdapat 4 aspek ya dari hasil yang kami rangkum gitu. Berdasarkan pendapat dari responden, ada aspek fisik, di sini itu bisa berupa rumah ibadah, kemudian ada aspek kegiatan, bisa berupa kajian atau seminar gitu ya. Contohnya itu kalau misalkan di UPI kan ada kegiatan tutorial. Nah, kemudian ada aspek perilaku atau sikap. Nah, tentunya aspek ini itu harus berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Lalu yang terakhir itu adalah aspek lingkungan. Di sini itu bisa memuat aturan-aturan Islam yang bisa mencerminkan kampus religius. Jadi next. Nah, di sini pertanyaan yang keempat itu adalah bagaimana dosen yang religius itu. Dosen yang religius itu adalah dosen yang senantiasa dapat memberikan contoh, nasihat, dan masukan bagi para mahasiswanya.
Untuk itu, senantiasa menerapkan ajaran dan juga ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari pada saat dosen tersebut sedang melakukan proses pembelajaran atau dalam kegiatan di luar itu gitu ya. Nah, di sini juga dosen itu harus selalu bersikap serta berperilaku yang mencerminkan dan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Boleh di next. Pertanyaan yang kelima itu adalah bagaimana mahasiswa yang religius. Mahasiswa yang religius ini adalah mahasiswa yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ia melakukan segala aktivitasnya, yang taat dalam menjalankan sholat dan melaksanakan kewajibannya, memiliki sikap sopan santun dan juga berpenampilan sopan, dan juga memiliki akhlak yang baik. Boleh di next. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana dosen dan juga mahasiswa dalam berkomunikasi. Dalam kampus religius, komunikasi antara dosen dengan mahasiswa itu hendaknya disesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku dalam ajaran Islam. Figur dosen itu tidak hanya sebagai penyampai materi pada saat perkuliahan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan sekaligus sebagai pembimbing gitu ya, sehingga dapat terjalin hubungan pribadi antara dosen dan mahasiswa yang cukup dekat dan juga mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan juga akhlak dengan materi pembelajarannya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, suaranya terdengar nggak ya? Terdengar, Cak. Oke, mohon maaf karena ada urusan emergensi dan memang tidak bisa ditunggu. Jadi mohon maaf, suaranya agak berisik ya, soalnya lagi di jalan berpinggir jalan, jadi mohon pengertiannya ya. Baik. Kemudian untuk yang pertanyaan ketujuh adalah bagaimana karyawan kampus religius itu. Nah, berdasarkan hasil dari survei yang sudah dibuat, kesimpulannya adalah karyawan dalam kampus religius tentunya dapat menjalankan atau menerapkan nilai-nilai agama di lingkungan kampus, baik itu dari sisi kepribadian maupun visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Karyawan dalam kampus religius harus dapat memberikan contoh yang baik serta memberikan pelayanan, mampu melayani dengan ikhlas terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal kepribadian, karyawan kampus religius juga harus dapat menciptakan hubungan yang baik dalam hablum minannas atau hubungan antara manusia, dan juga hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Boleh slide selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan ke-8, yaitu bagaimana sistem kampus religius itu. Nah, sistem kampus religius itu sistem yang terdapat dalam kampus tentunya bersumber pada aturan atau sistem Islam, mulai dari tata cara berpakaian sampai membuat program keagamaan yang bertujuan untuk membentuk karakter juga pemahaman mahasiswa tentang Islam. Boleh next. Kemudian yang terakhir ada apakah UPI telah mencerminkan sebagai kampus religius? Nah, berdasarkan jawaban responden dari surveinya, sepakat bahwa kampus UPI mencerminkan kampus religius. Hal itu tercermin dari moto kampus, yaitu ilmiah, edukatif, dan religius, di mana aspek religiusnya terdapat pada program-program pembinaan mahasiswa seperti diadakannya tutorial dan seminar PAI. Boleh next. Berdasarkan hasil survei keseluruhan, mohon maaf ada gangguan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kampus UPI dapat dikatakan kampus religius karena kampus UPI sendiri mampu memiliki kegiatan wajib yang dimana para mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan tutorial dan seminar PAI yang dimana dapat menambah ilmu para mahasiswa terhadap pengetahuan agama. Mungkin cukup ya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 10
atas penyajian materinya yang luar biasa mengenai kampus religius menurut Sivitas Akademika UPI. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua. Barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kampus religius menurut Sivitas Akademika UPI ini. Bisa langsung saja menggunakan fitur raise hand atau langsung unmute. Namun bila ada kendala boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya, ada Asep sama Salma ya. Oke, boleh Salma. Ya. Terima kasih sebelumnya pada moderator. Izin bertanya. Tadi kan dijelasin gitu ya, terdapat beberapa dimensi religiusitas. Nah, salah satunya itu tadi ada dimensi peribadatan atau praktik agama, yang dimana dimensi ini tuh untuk mengukur sejauh mana tingkat seseorang menunaikan kewajiban ritual atau ibadah ya tadi dijelasinnya. Salah satunya contohnya sholat gitu. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hal tersebut dapat diukur? Apakah dengan bertanya langsung atau seperti apa gitu cara mengukurnya? Karena yang kita tahu kan ibadah itu urusan pribadi gitu ya, atau mungkin privasi seseorang gitu. Terus apakah UPI sendiri udah menerapkan dimensi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Pertanyaannya bagaimana nih kelompok 10? Dapat dimengerti pertanyaannya? Mungkin untuk Salma juga bisa mengirimkan pesannya di kolom komentar ya. Iya, di kolom chat ya. Oh iya, baik. Boleh untuk yang kedua mungkin Asep. Silakan. Ya baik. Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan dan juga memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para penyaji yang sudah memberikan materinya dengan luar biasa gitu, dengan ada kuesionernya gitu. Terus mau nanya menurut pendapat kelompok gitu ya, menurut pendapat kelompok gitu kan. Di UPI itu mata kuliah gitu ya, ini kita lihat dari mata kuliahnya ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Kristen gitu kan. Kalau kita ngontrak tuh di semester 2 banyak tuh yang pendidikan di agama lainnya. Nah, berkaitan dengan religius itu sendiri, apakah gitu kan? Apakah dengan adanya wadah gitu, dengan adanya fasilitas gitu, terkait dengan pendidikan agama di luar gitu, di luar agama Islam itu apakah masih masih disebut sebagai religius juga gitu? Bisa dipahami gak sih pertanyaannya? Takut gak ngerti. Ya gimana nih kelompok 10 deh, ngerti gak pertanyaan dari Asep? Atau perlu dikirim di kolom chat juga? Iya, boleh. Boleh, Oke. ya dikirim. Boleh, Sep. Oke, makasih. Terima kasih, Sep. Pertanyaannya selanjutnya